akan Ibu sampaikan yaitu kesebangunan pada bangun datar. Diharapkan kalian setelah menonton video ini, yang pertama bisa mengidentifikasi dua bangun datar yang saling sebangun atau tidak. Yang kedua, menjelaskan syarat atau sifat dari bangun segi banyak yang saling sebangun. Yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang saling sebangun. Nah, apa yang dimaksud dengan kesebangunan? Dua bangun datar dikatakan saling sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Apa ya maksudnya dari bentuk yang sama? Nah, di sini kita akan melihat syarat dari kesebangunan. Syarat dari kesebangunan yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Yang kedua, perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Nah, di depan ada dua contoh yang sederhana. Terdapat dua foto kucing. Foto A dengan ukurannya 2 cm kali 3 cm. Foto B dengan ukurannya 4 cm kali 6 cm. Kita harus menyelidiki kedua syarat dari kesebangunan. Yang pertama, apakah sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar? Kita cek ya, foto A dan foto B merupakan persegi panjang, sehingga sifat dari persegi panjang mempunyai sudut siku-siku. Berarti syarat yang pertama terpenuhi ya. Nah, syarat yang kedua, kita akan membandingkan panjang sisinya dan lebar sisinya. Panjang A berbanding panjang B sama dengan 2 cm berbanding 4 cm. Kita sederhanakan ya. Kedua ruas dibagi dengan 2 sehingga menjadi 1/2. Lebar A berbanding lebar B sama dengan 3 cm berbanding 6 cm. Kita sederhanakan ya. Kedua ruas dibagi dengan 3 menjadi 1/2. Nah, di sini berarti perbandingan antara panjang A dengan panjang B dan perbandingan antara lebar A dengan lebar B mempunyai nilai yang sama, yaitu bernilai 1/2. Nah, karena kedua syarat terpenuhi, sehingga kita bisa menuliskan foto A sebangun dengan foto B. Nah, bagaimana jika ukurannya berbeda? Seperti yang tampak di depan. Foto A berukuran 2 cm kali 3 cm. Foto B berukuran 3 cm kali 4 cm. Untuk syarat yang pertama, sepertinya terpenuhi ya, karena kedua foto tersebut merupakan persegi panjang. Berarti sudutnya adalah sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Syarat yang kedua, kita akan melihat atau mengecek. Kita akan membandingkan panjang dan lebarnya. Panjang A berbanding panjang B sama dengan 2 cm berbanding 3 cm. Lebar A berbanding lebar B 3 cm berbanding 4 cm. Nah, di sini bisa kita lihat perbandingan antara panjang A dengan panjang B dan lebar A dengan lebar B itu tidak bernilai sama. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa foto A tidak sebangun dengan foto B. Nah, berikutnya ada informasi terkait dengan kekongruenan versus kesebangunan. Nah, dari sini kita bisa melihat mana saja sifat dari kekongruenan dan kesebangunan yang sama. Yang pertama, sudut yang bersesuaian harus sama besar pada kekongruenan. Pada kesebangunan juga sama, sudut yang bersesuaian harus sama besar. Sehingga untuk poin yang A sama ya. Nah, pada poin yang B, pada kekongruenan, sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Pada kesebangunan, sisi yang bersesuaian tidak harus sama panjang, tetapi perbandingan sisi yang bersesuaian harus sama atau senilai. Berarti poin B tidak sama ya. Simbol kekongruenan berbeda dengan kesebangunan, berarti poin C juga tidak sama. Kongruen pasti sebangun. Nah, sebangun belum tentu kongruen, berarti poin yang D tidak sama. Nah, Ibu memberikan contoh yang sederhana. Di sini ada 6 bangun datar A, B, C, D, E, F. Nah, kita diminta untuk mengecek
mana saja bangun datar yang saling sebangun. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa A sebangun dengan B dan E sebangun dengan F. Nah, kita akan buktikan sesuai dengan syarat dari kesebangunan. Nah, yang pertama, A dan B merupakan persegi panjang, sehingga syarat yang pertama, sudut yang bersesuaian sama besar. Sifat dari persegi panjang mempunyai sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, syarat yang kedua, kita cek perbandingannya ya. Kita bandingkan sisi yang terpendek dan sisi yang terpanjang. Sisi yang terpendek A berbanding sisi terpendek B sama dengan 4 cm berbanding 28 cm. Kita sederhanakan ya, kedua ruas dibagi dengan 4, berarti 1 berbanding 7. Nah, yang kedua kita bandingkan sisi yang terpanjang dari A berbanding sisi yang terpanjang dari B. 6 cm berbanding 42 cm. Kita sederhanakan ya, kedua ruas kita bagi 6 menjadi 1/7. Nah, dari sini untuk A sebangun dengan B, syarat yang pertama dan kedua terpenuhi, sehingga A sebangun dengan B. Nah, kita cek yang belah ketupat E dengan belah ketupat F. Nah, pada gambar yang tampak di depan, sifat dari belah ketupat, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Berarti ini sudah terpenuhi ya, yang berhadapan sama besar. Nah, untuk syarat yang kedua, perbandingan sisi-sisinya sudah sama ya, 3 meter berbanding 50 cm. Sehingga untuk belah ketupat E sebangun dengan belah ketupat F itu dua syarat terpenuhi. Nah, contoh yang kedua. Nah, di sini ada dua trapesium siku-siku, trapesium EFGH dan trapesium ABCD. Yang pertama kita akan menentukan panjang EF, dan yang kedua kita akan menentukan nilai dari X, Y, dan Z. Nah, kita akan menentukan sudut yang bersesuaian. Sudut G sama dengan sudut C, sudut H sama dengan sudut D, sudut E sama dengan sudut A, sudut F sama dengan sudut B. Sisi yang bersesuaian, panjang EF berbanding panjang AB, FG berbanding BC, GH berbanding CD, HE berbanding DA. Nah, dari informasi soal, panjang EFG 28 cm, panjang BC 35 cm, HE 16 cm, AB 20 cm. Nah, kita akan menentukan panjang EF. Kita akan mengambil perbandingannya, EF berbanding AB sama dengan FG berbanding BC. Sehingga EF sama dengan panjang FG dikali panjang AB dibagi dengan panjang BC. Sehingga panjang FG 20 cm dikali panjang AB 28 cm berbanding 35 cm. Didapat panjang EF adalah 16 cm. Nah, untuk pertanyaan yang nomor B, ini tentang sudut. Sudut D sama dengan sudut H. Nah, di sini sudut H itu adalah 127 derajat, sehingga sudut D atau Y sama dengan 127 derajat. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut C sama dengan sudut G. Nah, di sini kita yang pertama akan menentukan sudut X. Bagaimana caranya? Yaitu 180 derajat dikurangi 127 derajat, sehingga sudut X kita dapat 53 derajat. Karena sudut Z sama dengan sudut X, sehingga sudut Z adalah 53 derajat. Nah, semoga video yang Ibu sampaikan bermanfaat ya untuk kalian lebih memahami terkait dengan kesebangunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.